seperti itu ya. Mungkin bisa disesuaikan dengan modul saja. Ya, namanya regresi. Ini tab panel regresi. Ini saya beri koma. Koma ini artinya kita ingin menambahkan tab panel baru di sini. Kita buat tab panel seperti ini. Kemudian nama labelnya apa? Namanya labelnya regresi. Nah, seperti ini dulu. Nah, ini jika kita jalankan, nah di sini akan muncul tab panel baru namanya regresi ya. Nah, hanya saja belum memproses apa-apa atau menampilkan hasil analisis regresinya seperti itu. Ini saya close lagi. Selanjutnya kita akan menginisiasi output-nya nanti menggunakan verbatim text output. Nah, ini untuk menampilkan teks ya. Jadi kan hasil analisis kita itu berupa teks ya. Nah, maka output-nya nanti menggunakan fungsi verbatim text output ini. Saya kembali ke R-nya. Verbatim text output. Nah, ini udah muncul pop-up-nya, kita bisa tekan tab supaya tidak repot-repot mengetikkan keseluruhan fungsi. Kemudian output ID-nya kita samakan saja namanya dengan yang ada di modul. Namanya adalah ini underscore regresi, seperti itu. Kecil semua. Ini underscore regresi, kecil semua. Seperti ini. Nah, sama. Ini jika kita jalankan, terus kita browse, pilih data. Nah, ini belum memunculkan hasil analisis regresinya. Nah, kenapa? Karena kita belum melakukan render print. Nah, kita belum melakukan proses, gampangannya gitu. Nah, di sini akan kita tambahkan sama seperti di modul. Nah, kita tambahkan render print, output, terus kita panggil output ID-nya nanti. Tadi di sini kita namakan ini underscore regresi. Ingat, formatnya sama, tidak usah diberi tanda petik. Regresi. Kemudian inisiasikan atau sama dengankan untuk fungsi render print ya. Render print. Nah, seperti ini. Ingat jika sudah memberikan tanda kurung ini, jangan lupa di dalamnya diberikan tanda kurung kurawal lagi seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini jika kita jalankan lagi aplikasi kita, kita demokan saja, kita coba pilih datanya lagi. Nah, di regresi akan menampilkan tulisan nul. Nah, mengapa nul? Karena nul ini artinya kosong. Artinya bahwa di render print ini dia tidak memprint apa-apa, dia hanya memprint nilai kosong seperti itu. Karena di sini tidak ada proses, kita belum memproses untuk hasil analisis regresinya nanti. Apa proses regresinya nanti seperti itu. Nah, untuk codingan dari regresi ini sama persis dengan yang kita lakukan di hari pertama. Nah, ini sama persis dengan codingan di hari pertama. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu ya teman-teman, teman-teman bisa membuka AirShiny App Day 2. Ini yang sebelumnya sudah jadi aplikasinya. Nah, ini seperti ini. Di sini teman-teman buka di baris ke 62, di baris ke 62. Ini. Mungkin saya di sini bagian sini agak perlahan ya. Nah, ini. Nah, di baris ke 62 sampai baris ke 76. Ini teman-teman bisa copy saja. Nah, ini untuk codingannya ini sama persis ya dengan di hari sebelumnya kita melakukan regresi. Ini kita copy. Terus kita paste ke tadi sudah kita buat di pemrosesan render print ini. Nah, ini saya paste ke sini, Ctrl V. Nah, seperti ini. Nah, X di sini kan inputnya berupa select input yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, jadi kita bisa nulisnya seperti ini, input. Nah, terus $. Nah, tadi input ID-nya kan namanya variabel underscore X. Nah, ini kita
Nah, kemudian datanya ini adalah data di mana datanya ini diberikan tanda kurung. Nah, mengapa seperti itu? Karena data ini adalah data berupa fungsi dari fungsi reaktif, di mana fungsi reaktif ini menunjukkan bahwa data ini bisa berubah-ubah seiring dengan inputan dari user, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian coba kita jalankan saja. Nah, kita run app. Nah, ini jangan khawatir ya, emang masih tetap muncul tulisan error, nggak usah khawatir. Nanti akan kita atasi habis ini. Nah, ini juga muncul error. Tadi kan awalnya 0 di sini. Ini nggak apa-apa muncul error. Kita coba pilih datanya dulu. Nah, kemudian kita menuju tab regresi. Nah, di sini tetap muncul error. Kenapa? Karena perlu diingat bahwa variabel Y di sini, itu kan country ya. Country itu kan kategori. Nah, di sini responnya itu harus berupa variabel numerik. Nah, untuk contoh-contoh sebelumnya kan kita pakai variabel obesity. Mungkin bisa dirubah obesity. Nah, kemudian variabel X-nya terserah kita mau milih apa saja, asalkan dia berupa variabel numerik. Nah, country-nya nggak usah dimasukkan seperti itu. Misalnya saya pilih alcoholic beverage. Nah, terus animal fats. Nah, seperti ini. Nah, dia sudah bisa memunculkan hasil analisis regresinya seperti itu. Ini jika saya pilih variabelnya lagi, nah hasil regresinya ini akan berubah seiring dengan kita menambah variabel prediktor yang ingin kita masukkan. Nah, ini misalkan saya mau masukkan meat, nah dia muncul meat di sini. Oh, dia hasilnya signifikan variabel ini kayak gitu. Nah, terus yang lain juga bisa kita masukkan. Nah, banyak juga nggak apa-apa tuh. Seperti ini. Nah, dan juga di hasil analisis regresi ini bisa otomatis memunculkan uji asumsinya. Ini ada uji asumsi normalitas, residual normalitas, terus ada homokedastisitas menggunakan Blues-Pagan, multicollinearity-nya, VIF-nya, kemudian ada autokorelasinya atau Durbin-Watson. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita akan lanjut ke materi terakhirnya, yaitu adalah mengatasi error pada aplikasi analisis regresi seperti itu. Nah, jadi kan kalau kita saya balikkan lagi ke R-Shiny-nya. Kalau ini kita jalankan, nah ini kan jelek ya, muncul error. Nah, seperti itu. Nah, error ini apa sih? Nah, mungkin saya kembalikan lagi ke modulnya. Nah, error ini muncul karena file input kita kosong. Nah, jadi kita kan belum nge-browse file nih, kita belum menginputkan data. Sehingga pada server secara default tidak bisa memproses jika input belum dimasukkan. Seperti itu. Nah, cara mengatasinya gimana agar error ini bisa hilang atau tidak muncul? Nah, cara mengatasi hal ini dengan menambahkan suatu kondisi yang tidak memunculkan apa-apa atau di R biasa disebut dengan null ketika tidak ada data yang dimasukkan atau variabel yang dimasukkan. Seperti itu. Jadi kita di sini menambah kondisi di mana kondisi tersebut akan menampilkan null atau tidak memunculkan apa-apa ketika file input yang kita masukkan belum ada, seperti itu. Sehingga tidak memunculkan pesan error seperti ini. Nah, cara menambahkannya bagaimana? Nah, kita bisa menambahkannya di atau pada fungsi reaktif. Nah, di reaktif kan sebelumnya codingnya seperti ini ya. Saya kembali ke reaktif. Nah, ini. Kita bisa tambahkan if atau kondisi. Nah, seperti ini. Seperti yang ada di contoh di modul. Ini langsung saya demokan saja. Nah, kita buat kondisi di mana saya inisiasikan dengan variabel namanya kosong. Di mana kosong ini memiliki input berupa file. Nah, di mana jika file ini belum dimasukkan, maka dia akan menampilkan kosong atau null.
Nah, saya tambahkan if, kondisi if is dot null. Nah, artinya apakah dia null, true atau false nilainya. Nah, di sini saya cek variabel kosong. Jadi apakah variabel kosong ini benar-benar kosong, null atau tidak. Jika benar null, is null, maka dia akan mengembalikan nilai, ini saya beri kurung kurawal, ini cara penggunaan if. Dia akan mengembalikan nilai null. Nah, seperti ini null yang NULL besar semua. Nah, seperti ini. Nah, ini jika ditampilkan, nah seperti ini. Nah, kan sudah tidak muncul error. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan kondisi ini lagi di bagian render print. Karena kan tadi masih muncul error ya di sini ya. Sebentar. Oh, ini file, sorry teman-teman. Di sini saya ada sedikit error ya. Ini harusnya kan inputnya ini tadi namanya ini file, bukan file. Ini disesuaikan dengan fungsi inputan datanya tadi kan ini file inputnya namanya ini underscore file. Nah ini juga dirubah. Tadi makanya kok tampilannya nggak bisa milih variabel seperti itu. Nah ini kalau udah kita masukkan dia udah bisa. Nah seperti ini. Nah ini sudah bisa. Nah dia tidak muncul pesan error. Nah hanya saja di regresi masih muncul ya. Nah, di regresi tinggal kita ubah saja di bagian render print, sama seperti di modul. Ini saya balik lagi ke modul. Nah, ini menambahkan kondisi pada render print. Nah, kita bisa menambahkannya. Sama juga seperti contoh sebelumnya. Kita buat inisiasi variabel namanya kosong. Di mana kosong ini berupa input dari, nah saya di sini pengennya kan untuk kondisi data kosong kan sudah ada ya. Kita belum membuat kondisi di mana kalau input variabelnya belum dimasukkan. Nah, seperti itu. Jadi kan kita menginputnya ada dua proses, ada menginput data sama menginput variabel. Nah, di sini saya ingin buat jika input variabel yang dimasukkan belum ada, maka dia akan menampilkan nol atau kosong. Nah, di sini kita beli dolar. Terus di sini variabel syarat variabelnya itu adalah variabel x, variabel y juga bisa. Tapi di sini saya buat variabel x saja. Sama seperti sebelumnya kita buat kondisi if dalam kurung is dot null. Terus input bukan input. Tadi kita udah menamakannya dengan variabel kosong. Kemudian kita kembalikan nilainya dengan kosong seperti ini. Nah, ini jika kita jalankan, nah maka aplikasi kita sudah bisa berjalan sesuai dengan semestinya. Nah, sebenarnya jika belum ada variabel X yang diinputkan, maka dia akan menampilkan nol. Nah, setelah kita masukkan, kemudian country-nya kita ganti dengan obesity. Oh, sebentar. Ini masih belum muncul ya. Itu 0, 0. Oh, bukan. Ini bukan return kosong ya, tapi return 0, sorry. Karena kita akan mengembalikan nilainya menjadi kosong atau di R biasa disebut diinisiasikan dengan nama 0 seperti itu. Nah, ini kalau kita jalankan, dia sudah bisa menjalankan sebagaimana semestinya. Seperti itu kayaknya. Ntar kok masih nggak mau ya. Data udah.
File. Mungkin untuk contoh hasil akhirnya untuk mempersingkat waktu itu sama persis dengan yang di AirSign-up Day 2 ini. Nah, ini tadi saya sudah cek, sepertinya codingnya sudah sama persis. Nah, seperti ini. Nah, ini saya ganti dengan obesity. Mungkin tadi saya ada kesalahan sedikit ya. Nah, mungkin saya nanti akan koreksi lagi. Nah, berhubung waktunya juga sudah hampir selesai seperti itu. Nah, nah seperti ini sudah mau ya aplikasinya. Kemudian mungkin saya minta waktunya sedikit lagi ya. Kan saya kemarin menambahkan materi baru ya, namanya deploy app ke Shiny. Nah, Baik, saudara pemateri ya, mau mengingatkan bahwa waktu penyampaian materi tinggal 10 menit. oke. Saya mungkin balik lagi ke Mbak moderatornya. Jadi di sini kan ada ketambahan materi materi baru ya, cara mendeploy app ke shinyapps.io agar aplikasi kita itu sudah bisa dijalankan di web. Nah, berhubung karena waktunya tinggal sedikit, ini apakah dilanjutkan dengan tanya jawab ataukah saya bisa lanjutkan dengan mendeploy app-nya. Kebetulan juga di sini sebenarnya ini di sini tidak perlu ngoding sih teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa jalankan sendiri dengan mengikuti langkah-langkah yang ada di sini, saya rasa cukup jelas seperti itu. Silakan dilanjutkan saudara pemateri, Oh, soalnya waktunya tinggal 10 menit. oke, saya Maksudnya lanjut. untuk Ya, menyampaikan materi. Ya. ya, saya lanjutkan secara cepat saja. Cara kita untuk mendeploy aplikasi kita. Jadi kan aplikasi yang sudah kita buat tadi, mungkin bisa pakai yang AirShiny App Day 2 saja. Nah, ini jika kita ingin menjalankannya secara otomatis agar orang lain juga bisa menggunakan aplikasi analisis regresi kita itu juga bisa dengan cara kita mendeploy-nya terlebih dahulu ke platform shinyapps.io. Caranya bagaimana? Nah, bisa mengikuti langkah-langkah yang ada di PPT. Perlu diingatkan bahwa ini tidak ada ngoding di sini ya, hanya ikuti saja langkah-langkahnya. Nah, kita buka web ini yang ada di sini. Nah, halaman web ini. Nah, muncul login ya. Nah, jika teman-teman belum mendaftar, pilih sign up with Google. Nah, kemudian pilih akunnya yang mana yang mau diinginkan. Saya di sini pakai contoh email dummy pelatihan Shiny ini. Nah, kemudian akan muncul tulisan akun setup seperti yang ada di PPT. Nah, kita buat di sini nama akunnya saya kasih nama aplikasi underscore regresi seperti itu ya. Nah, kemudian saya save. Ini namanya nanti untuk mengakses link ya, untuk mengakses link aplikasi kita. Oh, di sini tidak boleh pakai underscore. Mungkin namanya regresi gitu aja. Kemudian saya save. Nah, setelah saya save, di sini ada step-stepnya yang bisa diikuti. Yang pertama, install package RS Connect. Nah, kebetulan saya sudah menginstal package ini sebelumnya, jadi saya tidak perlu menginstalnya kembali. Kemudian di step 2 ada namanya authorize account. Nah, di sini teman-teman bisa klik show secret. Nah, show secret ini dia menampilkan secret di mana secret ini untuk menghubungkan Shiny App yang sudah kita buat ke server Shiny App seperti itu. Nah, ini bisa kita copy dulu. Copy. Terus aplikasinya kita run. Nah, kemudian di pojok kanan atas ini ada tulisan publish. Nah, di publish ini pilih publish application. Nah, di sini akan muncul tab-tab aplikasi baru. Nah, karena jika teman-teman belum pernah membuatnya, nanti bisa add new account. Nah, nanti akan muncul ini, tulisan seperti ini. Pilihan seperti ini maksudnya. Pilih yang shinyapps.io. Nah, kemudian kan sebelumnya kita sudah mengkopikan ini kita ya, apa namanya, token kita. Nah, ini token kita copy, terus kita paste ke shinyapps.io ini.
Nah, kalau sudah kita connect account. Nah, kita tunggu. Terus nama aplikasi kita rubah. Misalnya nama aplikasi kita aplikasi underscore regresi seperti itu. Nah, ini langkah terakhirnya kita bisa publish. Nah, ini kita publish. Nah, terus muncul deploying. Nah, seperti ini, deploy. Nah, ini cukup lama ya prosesnya, sebentar. Ini saya pilih regresi, coba saya ulang ya deploy-nya, aplikasi regresi. Saya publish. Semoga mau. Kadang soalnya servernya, ini kan, apps file aplikasi. Kadang servernya ini kadang error ya. Tadi sebenarnya sudah saya coba pagi tadi di modul bisa dilihat. Ini saya berhasil menggunakan langkah-langkah seperti ini. Dia berhasil mengupload aplikasi yang sudah kita buat di platform shinyapps.io gitu. Tapi di sini kok muncul error ya? Saya juga bingung. Publish regresi. Coba saya buat lagi. Regresi mungkin namanya, coba. Oh, apa namanya sama ya? Enggak mau, coba. Deploy. Ini agak lama ya prosesnya. Oh, ini sudah mau nih sepertinya. Sudah uploading bundle for dokumen. Proses ini untuk mendeploy aplikasi cukup lama. Jadi tergantung besar dari aplikasi yang sudah kita buat. Nah, jika aplikasi kita cukup lama, maka prosesnya juga cukup lama seperti itu. Ini warning ini tidak apa-apa nih, tetap mau aplikasi kita jalan. Nah, ini setelah percobaan sebanyak 2 kali, nah di sini aplikasi kita sudah berjalan sepertinya ya, sudah mau ke deploy ke aplikasinya, ke server Shiny Apps-nya maksudnya. Nah, ini. Mungkin jika teman-teman bisa mencoba sendiri mengikuti langkah-langkah di modul, jika tidak mau itu mungkin bisa diulang lagi ya, deploy-nya dengan cara mengklik publish account tadi. Ini memang agak lama prosesnya. Mungkin sambil nunggu deploy app-nya, mungkin saya kembalikan ke moderator kalau ada tanya jawab gitu sambil nunggu ngedeploy ke Shiny Apps-nya, mungkin bisa kita buka tanya jawab dulu seperti itu. Baik, terima kasih Saudara Hafiz atas materi yang sangat menarik sekali pada hari kedua ini. Ya. Bahkan kita udah sampai deploy apps ya, walaupun masih belum bisa ditampilkan, nggak apa-apa sambil nunggu. Sambil nunggu. Saya informasikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa untuk pelatihan webinar hari kedua ini, rekan-rekan dapat mengisi. Maaf saya potong. Nah, kebetulan ini silakan dilanjutkan dulu. Ini sudah jadi ya. Nah, kalau misalnya dia sudah jadi, dia akan muncul pop-up ke browser kita. Nah, ini dia sudah bisa muncul aplikasi yang sudah kita deploy ke shinyapps.io. Nah, seperti ini. Nah, mungkin teman-teman, ini saya copy linknya ya. Ini saya paste ke chatroom. Chatroom ini, sebentar. Ini saya stop share dulu. Ini saya paste. Nah, jika teman-teman mengklik link yang saya kirim, itu teman-teman sudah bisa menggunakan aplikasi regresi yang sudah kita buat. Nah, tanpa perlu menginstal package-package, tanpa perlu membuka R, jadi hanya perlu browser dan koneksi internet, kita sudah bisa menganalisis data kita seperti itu. Nah, contohnya di sini menggunakan analisis regresi seperti itu. Ini saya coba saja ya. Ini mungkin saya buka linknya ulang. Nah, ini. Nah, dia sudah muncul. Nah, saya coba browse data ya. Browse. Nah, saya pilih data pelatihan CSV. Nah, muncul datanya. Kemudian pilih variabel X, kemudian pilih variabel Y. Nah, di sini sudah muncul hasilnya seperti itu. Dan ini teman-teman, ini datanya bisa berubah-berubah ya. Jadi misalkan teman-teman punya
data yang ingin dianalisis regresi, hanya saja formatnya itu harus CSV. Nah, tentu saja formatnya harus CSV. Nah, itu bisa digunakan aplikasi ini seperti itu. Mungkin itu Mbak Erin, maaf tadi memotong ya. Kebetulan soalnya sudah sudah selesai. Iya, enggak apa-apa Iya. Saudara Hafiz. Terima kasih Saudara Hafiz atas Iya. materi yang sangat menarik sekali yang sudah disampaikan. Menjawab juga ya dari pertanyaan kemarin, bagaimana jika kita ingin mengupload beda data dengan fungsi reaktif tadi ya Saudara Hafiz ya. Iya, benar sekali. Dan bagaimana jika kita mau mempresentasikan ke atasan kita atau orang lain. Jadi orang lain tidak perlu menginstal R, cukup diberikan linknya saja menggunakan signup.io tadi ya. Baiklah, saya mengingatkan untuk rekan-rekan sekalian, pada hari kedua ini silakan mengisi daftar hadir dan kuesioner yang telah dibagikan oleh rekan-rekan panitia yang tertera di chat room Zoom, guna sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat yang akan kami bagikan setelah acara ini selesai. Dan untuk teman-teman, jangan khawatir jika selama saudara pemateri menyampaikan materi namun ada yang ketinggalan atau ingin mendengarkan lagi penjelasan materinya, rekan-rekan nanti bisa mengakses video rekaman pelatihan ini di channel YouTube kami yaitu Hima Pasti UB. Nanti akan kami upload di sana hasil rekamannya. Silakan di-subscribe untuk mendapatkan notifikasi kalau kami sudah menguploadnya. Dan itu juga jadi penyemangat untuk kami supaya bisa memberikan atau men-share segala hal yang berkaitan dengan statistika ke depannya. Baiklah, saya akan langsung membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama dari Saudara Ahmad Syairul Hoir. Bagaimana menampilkan output koefisien regresi dalam bentuk tabel? Mungkin langsung dijawab aja oleh Saudara Hafiz. Oh iya. Jika kita ingin menampilkannya, tadi Mas siapa yang nanya Mbak ini? Ahmad Syahrul Hoir. Oh ya, untuk Mas Ahmad, jadi bisa kita sesuaikan saja dengan output yang kita gunakan di RSA ini. Nah, misalkan ini saya share screen lagi mungkin. Nah, sebentar. Tadi kan ingin menampilkan koefisien regresi dalam bentuk tabel ya. Nah, caranya mudah saja. Jadi kita mungkin bisa membuat tab panel baru seperti ini. Tab panel baru. Hanya saja tab panel baru ini berupa table output seperti itu. Nah, table output ini pasangannya kan tadi namanya render table ya. Nah, render table-nya ini bisa dimasukkan dengan nilai koefisien regresinya seperti itu. Ini datanya bisa kita ganti dengan koefisien regresinya seperti itu. Tapi tidak saya jelaskan secara detail mungkin di luar forum ini supaya yang lain juga dapat memiliki kesempatan untuk bertanya seperti itu. Mungkin seperti itu, Mbak Erlin. Baik, Saudara Hafiz, terima kasih atas jawabannya. Kemudian saya lanjutkan saja ya untuk pertanyaan kedua. Itu dari Saudara Rindang Bangun. Bagaimana menambahkan proses validasi pada input, misalnya ketika kita sudah memilih suatu variabel prediktor, maka variabel tersebut tidak boleh dipilih sebagai variabel respon, atau sebaliknya. Dan sekalian, ini ada dua pertanyaan dari Saudara Rindang. Apakah kita bisa membuat aplikasi JIS, yaitu menampilkan peta tematik secara dinamis melalui R-Shiny? Jika bisa, menggunakan format peta apa? Apakah SHP file? Kalau ada, contohnya silakan di-sharing, Saudara Hafiz. Oke, siap. Mungkin untuk pertanyaan dari Mas Rindang, saya menjawab pertanyaan nomor 2 dulu ya. Karena kebetulan saya ada project juga menggunakan JIS, saya konekkan dengan R-Shiny. Mungkin bisa dibuka, ini saya share screen saja lagi. Bisa buka di hari pertama, di materi pelatihan hari pertama, itu saya share
Saya share sebentar. Nah, saya share contoh-contoh aplikasi AirShiny. Pilih yang infografis COVID-19 yang paling atas. Ini saya copy, terus saya buka di browser saya. Nah, jadi di infografis COVID ini saya menggunakan AirShiny. Nah, di sini ada sebentar, masih loading. Nah, di sini ada peta kasus sebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, ini saya membuatnya datanya itu menggunakan data dari JIS. Nah, ini mungkin bisa Mas Lindang buka sendiri. Di bagian about ini ada data Indonesia. Ini saya buat linknya. Nah, ini datanya menggunakan data dari JIS seperti itu. Nah, untuk caranya bagaimana detailnya itu mungkin itu caranya cukup panjang. Mungkin bisa saya jelaskan mungkin di luar forum ini jika Mas Lindang tertarik untuk melakukan pemetaan seperti ini kayak gitu. Ini saya juga buat yang untuk kasus Kota Malang juga. Nah, ini untuk datanya saya menggunakan JIS, hanya saja untuk menampilkan plotnya itu saya menggunakan leaflet. Nah, mungkin bisa dilihat di pojok sini ada tulisan leaflet. Nah, ini ada salah satu package di R yang sangat bagus untuk menampilkan plot-plot seperti ini, plot-plot peta seperti ini, kayak gitu. Yang Malang juga saya menggunakan leaflet. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu yang untuk pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua maksudnya. Pertanyaan pertama tadi bagaimana menamakan proses validasi? Variabel respon atau sebaliknya. Oh ya. Tadi kan kita melakukan, sebentar saya share screen lagi. Ini tadi kan aplikasi yang sudah kita buat. Sebentar. Aplikasi yang tadi sudah kita buat, dia mampu untuk memilih variabel X. Hanya saja jika variabel Y-nya sudah dimasukkan gitu maksudnya ya, variabel Y-nya sudah dimasukkan, dia tidak akan muncul di variabel input X-nya. Nah, mungkin itu bisa diatasi dengan cara di variabel names ini, daftar variabel. Nah, ini bisa dikeluarkan yang bukan dari input variabel X-nya seperti itu. Nah, untuk caranya bagaimana itu saya sepertinya juga harus berpikir juga gitu. Mungkin bisa dilanjutkan jika Mas Linda benar-benar tertarik untuk mendalami AirShiny ini bisa ditanya di luar forum seperti itu. Nah, yang jelas kita hanya merubah di input daftar variabelnya ini dengan tidak mengikutkan variabel yang berada di variabel Y-nya gitu ya. Kan Y-nya sudah dimasukkan, terus X-nya ingin variabel Y yang sudah dimasukkan itu tidak berada di pilihan variabel X seperti itu. Mungkin itu saja mungkin jawaban dari saya. Baik, Saudara Hafiz. Sangat menarik sekali ya untuk dikembangkan, dipelajari lebih lanjut ya mengenai AirShiny ini. Iya. Sekali lagi mengingatkan untuk teman-teman yang belum mengisi absensi dan kuesioner, dimohon untuk mengklik link yang sudah disediakan oleh teman-teman panitia di chatroom guna mendapatkan e-sertifikat yang akan dibagikan setelah acara ini. Saya akan lanjutkan untuk pertanyaan ketiga dari Saudari Nur Aziza. Jika kita mempunyai beberapa metode analisis, tidak menggunakan tab panel, apakah webnya tetap bisa menggunakan satu saja atau bagaimana? Baik, Mbak Nur Aziza. Jadi dalam kita mendeploy aplikasi kita, itu kan kita menggunakan platform shinyapps.io. Jadi yang kita tampilkan itu benar-benar sesuai dengan yang sudah kita jalankan. Jadi kan ini yang kita aplikasi yang di layar kita saat ini kan, yang menggunakan R ini kan, AirShiny ini kan seperti ini ya. Nah, jika kita mendeploy-nya ke shinyapps.io, dia sama persis dengan yang kita buat di sini. Jadi sebenarnya tidak ada pengaruhnya ke membuat tab panel seperti itu. Jadi
tab panel ini hanya tab yang kita buat sendiri ya. Jadi nggak ada pengaruhnya untuk link web web yang sudah kita deploy-nya gitu. Jadi ini nggak ada pengaruhnya. Ini cuman hanya ya tambahan tab panel di sini aja. Jadi kalau misalnya saya mau buat baru ya tab panel, namanya saya beri nama analisis Mohon maaf, Saudara Hafiz belum klasik. di-share screen. Oh belum ya? Ya, Oh sorry. Oh sorry. Nah, jadi tab panel yang saya jelaskan yang ditanyakan Mbak Nur Aziza itu tidak ada hubungannya dengan ini sudah terlihat ya? Maaf sebenarnya. Sudah terlihat? Oh sudah ya. sudah. Jadi tidak ada hubungannya dengan kita mendeploy app ke shinyapps.io. Jadi halaman linknya tetap sama. Nah kita tinggal ya sudah mengubahnya saja. Misalnya analisis. Ini saya ngawur saja ya namainnya. Terus saya buat tab panel baru lagi. Tab panel namanya plot gitu misalnya. Terus saya run. Nah dia hanya menampilkan tab-nya saja, jadi nggak ada pengaruhnya ke shinyapps.io-nya yang sudah kita deploy. Hanya saja jika kita ingin memperbarui aplikasi yang kita buat, misalnya nih aplikasi yang sudah kita buat, oh muncul error hasil regresinya rusak gitu. Nah, kita bisa perbaiki dulu, kemudian cara kita mendeploy ulang, ya sudah kita di pojok ini kalau kita sudah mempublish, akan muncul tulisan republish. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Republish. Nah, ya sudah kita tinggal mengklik ini, kemudian dia otomatis akan memperbaharui aplikasi yang sudah kita perbaiki gitu. Mungkin ada update aplikasi, ada update tambahan tab panel baru seperti itu. Nah, kayak gitu. Mungkin itu saja. Wah ya, berarti tidak perlu mengganti webnya ya, tinggal republish dan Iya, tinggal publish ulang ngedit, aja gitu kalau ada ngedit di dalamnya. tambahan tab panel seperti itu. Misal mau ditambahkan analisis yang baru mungkin yang selain analisis regresi maksudnya mungkin bisa juga. Terima kasih Saudara Hafiz atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Semoga menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh rekan-rekan peserta. Dan saya mengingatkan lagi kepada rekan-rekan yang ingin mengikuti ulang bagaimana penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan oleh Saudara Hafiz dapat diakses di channel YouTube kami, yaitu Hima Pasti UB. Silakan di-search dan di-subscribe jika bersedia, agar mendapatkan notifikasi baru jika kita sudah mengupload video pelatihan-pelatihan ini dan ke depannya juga. Selanjutnya, sampailah kita. Sebelumnya saya belum ini mengucapkan terima kasih buat peserta yang hadir di pelatihan AirShiny ini. Mohon maaf sebelumnya jika saya terdapat salah kata ucap, kemudian terlalu cepat menjelaskan. Mungkin jika teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut terkait AirShiny ini bisa kontak saya gitu. Kontaknya mungkin nanti bisa di-share panitia. Nah, bisa ditanyakan apa-apa mungkin yang ada masalahnya dengan AirShiny, mungkin teman-teman misalnya ada tertarik untuk melakukan mencoba-coba AirShiny ini mungkin seperti itu. Baik, Saudara Hafiz. Jadi tidak berhenti sampai di sini saja ya, Saudara Hafiz. Iya, bisa. Saudara Hafiz bersedia untuk dihubungin, untuk Iya, diskusi lebih lanjut dan iya, sebagainya ya. iya. Termasuk dengan Hima Pasti UB, kalau teman-teman ingin bekerja sama dan lain sebagainya, bisa hubungin kami untuk pelatihan-pelatihan ke depannya. Dan alhamdulillah sampailah kita pada ujung acara, yaitu webinar pelatihan membangun aplikasi web dengan AirShiny. Sebelum acara pada siang hari ini saya tutup, marilah kita dengarkan sepatah dua kata penutup dari Ketua Hima Pasti, yaitu Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Statistika Universitas Brawijaya, yaitu Saudari Novi Nur Aini. Kepada Saudari Novi Nur Aini, kami persilakan.
Baik, terima kasih kesempatannya, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar pelatihan yang telah mengikuti kegiatan pelatihan ini mulai dari hari pertama maupun hari kedua. Semoga apa yang telah dipersiapkan oleh panitia memberikan manfaat bagi seluruh peserta yang mengikuti pelatihan ini, dan kritik dan saran yang membangun dari peserta kepada panitia sangat kami harapkan. Semoga apa yang sudah kita dapatkan di hari pertama dan kedua ini memberikan manfaat. Dan saya selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Statistika Universitas Brawijaya mengucapkan mohon maaf apabila di dalam pelaksanaan pelatihan ini masih terdapat banyak kekurangan. Maka dengan ini saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan dengan ini kegiatan webinar pelatihan resmi ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Novi Nuraini. Dan saya selaku moderator mewakili teman-teman panitia Hima Pasti. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan selama acara webinar pelatihan membangun aplikasi dengan AirShiny ini. Saya Jawarinisia, mewakili teman-teman, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.